Shalom Aleihim Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali untuk belajar firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami. Mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 9 Juli 2021 kita akan belajar dari Ratapan pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 4 dan ayat 9 sampai 10. Ratapan pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 4 dan ayat 9 sampai 10. Judulnya adalah doa pemulihan ekonomi. Doa pemulihan ekonomi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin katakan dan tegaskan bahwa Tuhan tidak pernah melarang umat-Nya untuk berdoa hal-hal yang baik, terutama di sini berkaitan dengan ekonomi atau keuangan. Tuhan tidak melarangnya. Kali ini kita juga akan membahas mengenai doa pemulihan ekonomi. Nah, kalau kita perhatikan ini yang ditulis di dalam kitab Ratapan, ini berbicara memang mengenai doa untuk pemulihan, sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kali ini kita akan belajar satu hal dulu, yaitu doa pemulihan ekonomi. Namun sebenarnya kita harus memahami sesungguhnya bahwa ini tidak hanya sebatas itu ya, tapi akan lebih luas lagi. Hanya kali ini kita akan membahasnya secara bertahap satu-satu. Jadi kita membahas sekarang adalah masalah ekonomi. Kita perhatikan dulu ayat 1. Kita baca. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ayat 1 ini menjelaskan gambaran umum mengenai keadaan umat Tuhan. Gambaran umum, jadi secara umum, maka tadi saya katakan tidak sebatas ekonomi, tetapi kali ini saja kita akan belajar membahas masalah ekonomi. Jadi gambaran umum sudah diberikan di ayat yang pertama oleh penulis kitab Ratapan ini, yang menjelaskan keadaan umat Tuhan secara menyeluruh dan sebuah kerinduan untuk dipulihkan. Jadi kalau kita baca pelan-pelan ini ya, ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Jadi ini sebuah permohonan sebetulnya. Tuhan ini loh kami. Jadi ada unsur untuk memohon dipulihkan. Tuhan inilah keadaan kami. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di ayat 1 ini ada 3 kata yang penting. Di sini disebutkan ingatlah, itu yang pertama. Ingatlah. Yang kedua, pandanglah. Yang ketiga, lihatlah. Ini menunjukkan, kata-kata ini menunjukkan sebuah kerinduan yang dalam dari bangsa Israel, khususnya ya tentu penulis dari kitab Ratapan ini. Kedalaman hatinya diungkapkan di sini, kerinduan yang sangat diungkapkan di sini. Oleh karena mereka mengalami keadaan yang sangat-sangat terpuruk, sehingga mereka rindu. Apalagi kalau kita lihat ada kata pandang, ya, kata pandang, pandanglah.
Dalam bahasa Ibrani itu nafat. Nafat. Itu artinya melihat dengan saksama. Melihat dengan saksama. Nah, efeknya atau sebetulnya konotasinya adalah kepedulian. Melihat dengan saksama, kepedulian. Pandanglah, tunjukkan kepedulianmu ya Tuhan. Itu sebetulnya kan begitu. Pandanglah. Kemudian kata yang kedua yang menarik di sini, lihat. Lihat. Lihat dalam bahasa Ibrani itu ra'ah. Itu seperti seorang gembala melihat dombanya. Jadi konotasinya apa? Itu pemeliharaan sebetulnya. Perawatan dan pemeliharaan. Jadi perhatikan bahwa penulis dari kitab Ratapan ini berdoa dengan sungguh-sungguh, dan ini tentunya adalah dimaksudkan untuk semua bangsa Israel berdoa. Ya, pada saat itu sudah bangsa Yahudi ya. Bangsa Yahudi berdoa supaya Tuhan peduli kepada mereka. Supaya Tuhan menjadi gembala lagi kepada mereka, yaitu memelihara mereka. Itu kerinduan yang sangat dalam. Jelas-jelas kata-kata ini menunjukkan kerinduan yang dalam untuk dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang kedua kita baca. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Bapak Ibu, ini berbicara masalah dikuasai oleh musuh yang saat itu adalah bangsa Kasdim, orang-orang Kasdim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi ini menunjukkan betapa mereka begitu sengsara. Karena tanah itu kan sumber penghasilan makanan untuk mereka. Kalau tanah itu dikuasai oleh musuh, oleh bangsa Babil yang adalah orang-orang Kasdim itu, ya tentu saja ini penderitaan yang luar biasa. Makanya mereka berkata, ingat, pandang, lihatlah kami, ini keadaan kami. Orang asing sudah menguasai tanah kami. Jadi itulah yang menunjukkan jelas sekali penderitaan mereka. Tentu masalah ekonomi, karena ini berkaitan dengan tanah. Yaitu yang menghasilkan buah atau sayur-sayuran. Yaitu. Jadi sumber pokok kehidupan mereka sudah tidak ada karena dikuasai oleh musuh. Kemudian ayat yang ketiga. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Bapak Ibu, kalau kita membaca di sini kan ada kata ibu kami seperti janda, itu berarti kan gambaran. Jadi ayat 3 ini merupakan gambaran sebetulnya ya. Disebutkan anak yatim, disebutkan ibu seperti janda, ya, tidak mempunyai bapak kan di sini dikatakan. Itu adalah perkataan-perkataan gambaran figuratif, ya, figuratif, yaitu untuk menjelaskan ketidakmampuan untuk memelihara keluarga. Ketidakmampuan untuk memelihara keluarga. Ketidakmampuan untuk memelihara bangsa. Itu yang disebutkan di sini. Jadi seperti anak yatim. Ibu kami seperti janda. Jadi menunjukkan ketidakmampuan untuk memelihara. Jadi ini penderitaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sudah tidak mampu untuk memelihara. Kemudian ayat yang keempat kita baca. Air kami minum, ya, air kami minum dengan membayar. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu itu dipajakin gitu sama musuh. Dipajakin oleh bangsa orang-orang Kasdim, yaitu bangsa Babilonia, itu dipajakin. Bahkan kebutuhan pokok dipajakin.
Air kan kebutuhan pokok. Ya. Air kebutuhan pokok. Kayu juga tentu kebutuhan pokok karena untuk memasak, untuk ya macam-macam. Itu dipajakin. Betapa sengsaranya mereka. Betapa sengsaranya mereka untuk mendapatkan air, kebutuhan pokok. Jadi ini masalah ekonomi. Kemudian kita lihat ayat yang ke-9. Demikian. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Rupanya ini beralih kepada orang-orang Yahudi yang tertinggal di Yehuda ya, yang tertinggal di tanah Kanaan atau di Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jelas di sini dikatakan bahwa mereka akan mengambil makanan dengan bahaya maut, pedang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa mereka itu mengais-ngais sisa-sisa, mungkin ya pohon-pohon itu masih tersisa buah-buahnya ya, ara, zaitun itu mungkin masih tersisa buahnya. Mereka mengais-ngais, tapi itu pun dalam bahaya. Karena ada orang-orang Beduin, orang-orang nomaden, orang-orang pengembara, orang-orang Beduin, suku Beduin. Itu adalah orang-orang yang jahat, kejam. Ya, merampas apa yang mereka bisa rampas pada saat itu. Oleh sebab itu suku Beduin itu dikatakan pada zaman itu adalah pedang padang gurun. Pedang padang gurun. Saking ganasnya mereka. Jadi perhatikan ini. Keadaan orang-orang Yahudi yang tertinggal pun menjadi sengsara luar biasa. Karena untuk mengais makanan yang tersisa pun, buah-buah yang tersisa pun nyawa menjadi taruhannya. Karena ada suku Beduin yang siap menjadi seperti pedang padang gurun yang membunuh siapa saja dengan kejamnya. Kemudian ayat yang ke-10, kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Di sini dikatakan kulit kami membara laksana perapian. Ini ada dua pengertiannya. Yang pertama ini karena demam karena kelaparan. Orang yang sampai demam karena kelaparan. Yang kedua itu merupakan kulit yang hitam karena kelaparan. Mengapa bisa demikian? Karena kelaparan itu mengeringkan pori-pori. Sehingga ketika sengatan matahari itu ya, menimpa tubuh mereka, langsung saja bisa gosong istilahnya ya. Bisa menjadi hitam. Itu keadaan mereka. Ini kan sesuatu yang sangat menderita karena kelaparan. Kelaparan. Saking tidak ada yang dimakan, kelaparan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Melihat ayat-ayat ini, maka kita bisa memahami kenapa si penulis kitab Ratapan dan juga tentunya bangsa Yahudi itu berdoa untuk pemulihan. Dan kita sudah lihat tadi bahwa itu khususnya doa pemulihan ekonomi. Supaya keadaan ekonomi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah keterpurukan Anda dalam hal ekonomi keuangan ini sudah terjadi? Apakah Anda saat ini mengalami keterpurukan ekonomi dan keuangan? Saya tidak tahu, Bapak Ibu harus jujur di hadapan Tuhan. Dan kalau ada hamba Tuhan yang tanya untuk didoakan, ya jawab. Kalau memang terpuruk, ya katakan saja apa adanya, tidak usah malu. Apakah Anda sudah mengalami keterpurukan ekonomi dan keuangan saat ini? Kalau sudah, apakah keterpurukan Anda itu, masalah ekonomi keuangan itu sudah seperti bangsa Yahudi? Bapak Ibu, belum atau sudah? Yang jelas mari kita memohon kepada Tuhan. Mari kita katakan, ingatlah kami ya Tuhan. Ingatlah kami.
Ingatlah yang terjadi atas kami, Tuhan. Pandanglah kami. Pedulilah kepada kami. Lihatlah kami. Jadikan kembali Engkau sebagai gembala kami yang memelihara kehidupan kami. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk dipulihkan secara ekonomi. Tuhan terima kok, Tuhan tidak marah, bahkan Tuhan terima itu doa-doa kita. Oleh sebab itu saya dorong saat ini. Ketika Anda mengalami keterpurukan secara ekonomi, berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kami. Tuhan pulihkan keadaan ekonomi kami. Tuhan pulihkan keadaan keuangan kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Berseru terus-menerus kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan melihat Anda. Tuhan melihat sebagai gembala. Tuhan memandang Anda. Tuhan memandangnya dengan penuh seksama karena Dia peduli kepada Anda. Tuhan ingat Anda. Tuhan ingat apa yang terjadi atas Anda. Ketika saat ini keadaan ekonomi Anda dan keuangan Anda terpuruk. Sekali lagi, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi dan keuangan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah menolong untuk kami bisa memahaminya. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa